Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 di sini akan meremastering Linux ini dengan tema yaitu education. Jadi langkah pertama itu kita harus mendownload tools yaitu the GNOME Twix Tools. Jadi kita ke terminal, terus lakukan sudo su, masukkan password username yang waktu dibuat sebelum pada saat melakukan perinstalan Linux ini. Lalu kita ke komen dengan perintah CLI apt get upgrade. Kemudian bila muncul ini, do you want to continue, apakah Anda ingin lanjut, ya tekan yes, artinya lanjut. Kalau no ya ini berarti itu ya tidak lanjut. Jadi kita tekan yes. Ini prosesnya ini agak panjang. Untuk prosesnya ini mungkin selesai ini ya mungkin antara 5 atau 10 menit. Tapi ini opsional, tergantung sama jaringan internet yang digunakan ya. Hasil dari proses apt get upgrade tadi ini sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut yaitu apt get update. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu prosesnya, ini nggak lama ya kayak apt get upgrade ya. Nah, ini sudah selesai apt get update-nya. Lalu sekarang yaitu kita akan menginstal aplikasi tools GNOME Twix Tools-nya ya. Dengan komen CLI-nya itu apt get install GNOME Twix Tool. Nah, di situ kita tekan enter. Nah, seperti ini. Do you want to continue? Apakah Anda ingin melanjutkan? Ya atau tidak? Ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini prosesnya menginstal tools GNOME Twix Tools itu sudah selesai ya. Kita bisa mengecek di bagian ini show application. Nah, kita ketik Twix untuk mengeceknya, lalu kita buka. Jadi ini adalah aplikasi GNOME Twix Tool yang kita install tadi. Nah, sekarang kita akan menyeting temanya. Kita ke Mozilla Firefox, yang dimana kita akan mencari referensi di GNOME, website GNOME Look. Sebentar, ini Mozilla Firefox. Kita ketik GNOME Look. Kita tunggu. Oke, di sini kami mengambil tema yaitu dengan judul vMix ya. Kita loading. Baik, yang ada di list yang pertama yang dengan judul vMix Kingdom dengan rating 8,5 ya. Kita klik. Kita karena jaringannya agak lemot. Jadi kita pilih klik file. Kita tunggu sebentar. Nah, kita besar aja.
Terus saya ini memilih yang ini Vmix Gray Tar DXZ. Kita download masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, ini lalu kita klik download lagi ini dan otomatis akan mendownload. Kita klik ini soal download, kita ke sini aja ya, file, ke download. Setelah itu kita kembali ke terminal kembali. Ini kita clear aja biar agar yang tampak bersih terminalnya, bisa dengan enak. Clear aja. Lalu kita mengakses ke folder downloadnya ya. Nah, dimana nanti itu ketika kita mengakses folder downloadnya itu, nah file yang tema yang kita download itu akan diekstrak. Jadi ini ls jd itu untuk membuka atau yang mengakses folder yang akan dituju. Nah, setelah itu kita akan mengekstrak filenya dengan komen JLI, yaitu tar xf. Oke, lalu nama filenya ya, ini Vmix Gray tar DXZ. Lalu kita tekan enter. Nah, di ini library ini awalnya cuma satu, setelah diekstrak menjadi ada beberapa file yaitu yang sudah diekstrak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Lalu kita kembali ke JLI lagi, kita akan memindahkan salah satu file dari 6 file itu dipindahkan ke folder .dom. Sebelumnya kita ke sini mengarah ke home. Sebenarnya di JLI itu bisa dengan cara exit, kemudian membuat folder itu dengan JLI dengan komen mkdir .dom. Itu bisa juga, tapi saya menggunakan di sini dengan cara folder .dom, kemudian create. Nah, di library ini tidak ketahuan kan folder .dom-nya. Agar bisa ketahuan itu menggunakan cara ini, kontrolnya itu ditahan kemudian plus H. Nah, jadi ini folder yang saya sudah buat tadi. Nah, setelah itu kita kembali ke JLI lagi, kita ke ls, akses download. Ini sebentar, kita ke sini ya. Ini kita akan memindahkan filenya. Saya akan memilih yang ini, Vmix Gray, dipindahkan ke folder .dom itu dengan komen JLI seperti ini, cp r, nama filenya ya Vmix Gray, kemudian home, nama akun, ini nama akun jangan lupa Siva25 slash. Nah, setelah itu kita ke folder yang kita tadi buat, yaitu .dom. Nah, habis itu kita tekan enter. Nah, kita cek dulu di foldernya apakah sudah ada apa enggak ya. Pada saat dicek di bagian foldernya itu sudah terpindah dengan menggunakan cara tersebut. Setelah itu kita buka Gnome Tweak Tools-nya. Masih ada Firefox-nya. Di bagian Appearance, nah ini di
themes di application. Nah, ini diklik. Source-nya ada. Sebentar. Kita buka ulang kembali tweaks-nya, kemudian akses kembali aplikasinya. Nah, ini adalah tema yang kita sudah ekstrak di download, kemudian dipindahkan ke folder titik itu. Kita tinggal klik ini saja. Nah, otomatis temanya ini berubah. Yang awalnya ini yang kita yang dari Ubuntu-nya ya, masih seperti ini tampilan Linux-nya, abu-abu. Pada saat kita ganti ke Vimish Gray, yang tema yang kita install tadi otomatis berubah seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita pergi ke Mozilla, kita download ikonnya yang bernama W10X icon theme. Kemudian kita ke kategori file, kita download yang paling atas yaitu W10X Special. Kita download terlebih dahulu. Setelah sudah, kita cek apakah sudah masuk. Ternyata sudah. Kemudian kita cari, selanjutnya kita cari background. Backgroundnya saya menggunakan tema education. Untuk temanya kita menggunakan Genome Developer for Education by Freja. Kita download terlebih dahulu di kategori file, download. Setelah sudah, downloadnya yang ini ya, yang pakai DL. Nah, setelah sudah kita ke file. Nah, untuk cara mengekstraknya kita menggunakan CLI CP text. Situ nama filenya apa? Namanya itu W10X Special Excel. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan untuk huruf kecil dan besarnya harus benar-benar sama, kalau tidak bakal terjadi error atau not found atau tidak ditemukan. Kita kemudian enter. Nah, sudah ke ekstrak, yaitu yang ini ada dua folder ya, yang special sama yang draft. Nah, kemudian kita juga ekstrak untuk bagian wallpaper Freja Genome tar Excel. Oke, sudah kita download semua ya. Kemudian kita pindahkan untuk bagian icon, folder icon ke home. Caranya gimana? Kita tekan terlebih dahulu Ctrl+H, akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat folder baru untuk menempatkan icon tersebut, yaitu folder icons. Nah, sudah terbuat. Kemudian kita pindahkan folder icon yang ini tadi. Caranya dengan CP R, kemudian nama foldernya itu W10X yang besar special dark. Kemudian kita pindahkan home
Shiva, nama pengguna 25 titik icons. Oke, sudah masuk, kita cek dulu. Oke, sudah masuk yang bagian dark. Selanjutnya yang satunya ini bagian W10 spesial, kita tinggal panah ke atas, tinggal ganti, tinggal hapus dark, lalu enter. Oke, sudah terpindah ya. Sudah masuk ke dalam icon. Kemudian gimana untuk cara mengetting ini semua untuk icons dan backgroundnya, yaitu kita buka Twitch, kita cari Twitch. Nah, kemudian ntar kita keluar dulu ya dari ini, kita cancel. Nah, kemudian kita cari branch, kemudian kita cari di bagian icons. Nah, icon di sini kita masih menggunakan bawaan dari Ubuntu. Kita ganti terlebih dahulu dengan yang kita download tadi. Kita refresh dulu ya, kita keluarin dulu. Sebentar, kita cari yang namanya Twitch. Oke, icons. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita kalau misalkan mau nyoba yang pakai ini, nah tampilannya seperti ini. Jadi lebih memudahkan seperti tampilan Windows pada umumnya. Nah, kemudian cara ganti backgroundnya, kita menggunakan ini ya. Di sini ada folder untuk mencari file wallpaper yang kita download tadi dan yang kita udah ekstrak tadi. Kemudian kita ke bagian download. Nah, ini tadi yang bagian kita download tadi ya, ini. Lalu kita klik dan icon dan wallpaper sudah terdownload. Kita setting dock extension. Untuk yang pertama kita install Genome Shell host connector terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita ngetik di terminal apt install Chrome strip genome strip shell, lalu di enter. Kita tunggu terlebih dahulu hingga selesai. Setelah selesai, kita buka web genome terlebih dahulu di Mozilla. Untuk yang pertama kita klik terlebih dahulu untuk install browser extensionnya. Continue to installation, add, kemudian kita pencet allow, kemudian OK. Kemudian kita mencari dash2dock, kemudian pencet ini. Lalu kita klik on terlebih dahulu.
Setelah kita sudah klik on, kita buka di Twix, kemudian ke extension, lalu kita pencet Ubuntu Dock. Oke, untuk selanjutnya kita menginstal 3 aplikasi, diantaranya yaitu yang pertama ada Gcompress, yang kedua ada TuxMed, dan yang ketiga ada Keygeography. Pertama-tama kita menginstal Gcompress terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita menuliskan sudo apt install snapd, lalu enter. Kemudian setelah selesai, kita menginstal aplikasi Gcompress tersebut dengan mengetikkan sudo snap install Gcompress. Kemudian kalau sudah selesai mendownloadnya, kita dapat melihat di application, kemudian kita ketik Gcompress, kemudian kita tekan dan kita lihat gimana aplikasi tersebut. Berikut adalah tampilan dari Gcompress. Lalu selanjutnya adalah penginstalan untuk aplikasi yang kedua, yaitu pertama kali kita masukkan perintah sudo snap sudo apt install snapd, lalu kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah untuk penginstalannya, yaitu sudo snap install keygeography. Klik enter. Lalu untuk proses selanjutnya adalah menunggu hingga proses penginstalannya selesai. Lalu selanjutnya, setelah proses penginstalan selesai, kita mengecek di bagian menu, kemudian kita ketikkan aplikasi yang telah kita install, yaitu Keygeography. Lalu jika ada, artinya aplikasi telah berhasil terinstall. Kemudian kita beralih ke penginstalan aplikasi yang ketiga, yaitu langsung aja kita ketikkan command sudo snap install tux, lalu kita klik enter. Lalu kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Selanjutnya, jika proses penginstalan TuxMed sudah selesai, kita kembali cek ke halaman menu, kita ketik aplikasi tersebut, yaitu TuxMed. Jika sudah ada, berarti aplikasi telah terinstall. Lalu kita kembali ke terminal, langsung untuk menamakan distro di Linux Ubuntu, kita menggantinya dengan cara memasukkan komen, yaitu sudo nano spasi /etc /os release, lalu klik enter. Lalu kita akan masuk pada halaman berikut, kemudian pada name kita ganti ke education. Untuk penamaan tersebut bebas sesuai tema yang kita ambil. Kemudian kita klik Ctrl X, kemudian
kita klik Y, lalu enter. Untuk mengeceknya kita bisa kembali masuk ke halaman berikut. Di sini sudah terganti, yang awalnya mempunyai nama Ubuntu, kita bisa menggantinya dengan nama Education OS. Lalu kita Ctrl X lagi. Setelah itu, untuk mengganti nama di distro Linux Ubuntu telah selesai. Sebelum itu, kita kembali buka aplikasi yang telah kita download semua, yaitu yang pertama ada Geography. Kita buka aplikasi tersebut. Di sini terdapat terkait geografis dan beberapa negara atau beberapa wilayah. Jadi jika geografinya sudah bisa dibuka, artinya penginstalan telah selesai dan berhasil. Lalu selanjutnya kita masuk ke aplikasi berikutnya, yaitu TuxMed. Pada halaman TuxMed, kita langsung masuk ke Start Tux Again. Pada aplikasi TuxMed, jika aplikasi tersebut telah bisa dibuka semua, maka penginstalan dan cara penginstalannya telah selesai. Untuk penamaannya juga sudah terganti. Lalu selanjutnya kita ke VirtualBox, kemudian setting, lalu share folder. Kemudian kita buat folder terlebih dahulu di sini. Kita pencet new folder. Kita kasih nama foldernya kemudian kita coba kasih satu file. Lalu langsung aja ke VirtualBox-nya, kita pencet ini, kemudian cari foldernya, ini, kemudian kita select folder, terus kita centang yang auto mount, lalu kita pencet OK. Setelah ini udah selesai, kita boleh pencet OK, terus kita start aja. Kita pencet switch. Kita masuk aja langsung. Terus kita cari terminal.
Kemudian kita install VirtualBox GUI Utils dengan mengetikkan sudo apt install VirtualBox strip GUIS strip utils, kemudian di enter. Kita masukkan passwordnya. Kita tunggu aja hingga selesai. Kemudian kalau selesai sudah sampai di sini, Baiklah, step selanjutnya adalah mengatur grup akses dan permission dari sharing folder di Ubuntu. Langkah pertama yaitu kita masuk ke folder SFV Basics-nya. Kita klik, lalu kita masukkan passwordnya. Kita klik enter. Jika di sini filenya sudah terbaca, maka berhasil. Dan ketika sudah berhasil, kita langsung masuk ke halaman terminal. Di sini langkah pertama yaitu mengatur grup pengguna baru untuk sharing folder dengan memasukkan komen sudo username lalu klik enter. Kita masukkan password VirtualBox. Kemudian jika berhasil, kita langsung lanjut ke step selanjutnya yaitu setting permission. Kita masukkan komen sudo jump email username terus media, dan kita masukkan nama folder yaitu SFV Basics, lalu kita klik enter. Jika telah berhasil, kita reboot virtual machine-nya yaitu dengan command reboot, lalu klik enter. Kita tunggu hingga proses reboot virtual machine-nya sudah berhasil. Kita masuk lagi ke VirtualBox-nya dengan masukkan password. Kita klik enter. Ketika sudah muncul halaman utama yang tandanya proses reboot telah selesai. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan install PingWave Reader. Nah, untuk itu memudahkan mengakses linknya, saya akan menggunakan fitur share folder tadi. Ini link yang dari modul, kita copy, kita ke VBasic, buat file teks dokumen yang isinya link tadi itu, save, kita buka basic, lalu kita ke salin, kemudian ke Mozilla Firefox, download yang ini bagian fungi Buidel 5.2 strip 1 update. Tunggu proses, lalu kita tunggu prosesnya ini.
Setelah selesai kita ke terminal. Oke, download dulu, kita ke terminal. Lalu kita komen dengan perintah sudo dpkg -i, kemudian saya salin ini nama file yang tadi di download, kemudian di paste, tekan enter, masukkan kata sandi username-nya. Maaf ada kesalahan, kita masuk ke folder download dulu. Kemudian membuka download. Setelah itu sudo dpkg -i nama file tadi, kemudian tekan enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita lakukan sudo apt upgrade streetlife, lalu tekan enter. Nah, setelah itu ini sudah berhasil. Kita cek di bagian menu aplikasi. Nah, ini Penguin Builder, masukkan nama passwordnya. Nah, ini adalah Penguin Builder. Penguin Builder. Jadi penginstalan Penguin Builder ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya remastering bagian export ISO. Export ISO pada Ubuntu digunakan untuk membuat salinan atau gambar dari sistem operasi Ubuntu yang dapat digunakan untuk instalasi atau penggunaan di komputer lain. ISO, International Organization for Standardization, adalah format file yang digunakan untuk mempresentasikan salinan bit by bit dari seluruh konten dari media penyimpanan seperti CD, DVD, ataupun dari drive USB. Oke, selanjutnya kita ke tahap proses nge-backup dari export ISO ini. Yang pertama kita buka terlebih dahulu Penguin Builder-nya kita yang sudah kita download kemarin tuh. Selanjutnya kita masukkan password terlebih dahulu. Setelah masuk ke tahap aplikasian ini, kita ke bagian setting. Kita beri nama username, cd label, file name sesuai ya, maksudnya dengan sesuai tema kita. Kalau saya sendiri temanya adalah education OS, dan yang cd label juga seperti username ya, harus disamakan education OS. Terus yang file name juga education OS. Selanjutnya, kalau sudah mengisi username, cd label, file name, kita ke bagian action untuk melakukan nge-backup. Jadi kita lakukan proses nge-backup. Tunggu sampai proses ini selesai. Selanjutnya kita akan ke tahap berikutnya, yaitu memasukkan backup data kita ke Ubuntu baru. Baik, sekarang kita akan menguji coba hasil dari remastering tadi yang menggunakan Penguin Builder. Jadi kita membuat Ubuntu baru dengan mengklik new, terus kita kasih nama misal Ubuntu Education Remastering, lalu kita klik next saja. Ini prosesornya kita tambahkan 1 menjadi 2 prosesor, dan ini diubah menjadi 30.
kemudian finish. Nah, setelah itu kita ke setting untuk memasukkan ISO hasil remastering tadi. Kita ke storage, terus ke ini, empty, bagian ini, terus ke ghost disk file, mencari ISO tadi. Nah, ini adalah folder yang kita yang di dalamnya ada ISO-nya itu, dari hasil dari share folder itu. Nah, kemudian ini Education OS ISO ini diklik lalu open, lalu klik OK. Setelah itu kita start. Oke, kita tunggu. Nah, bila muncul seperti ini, tekan enter saja. Lihat dulu. Nah, ini adalah hasil remastering kami. Oke, kita besarkan dulu resolusinya ya. Kita masuk ke setting dulu agar tampilannya lebih jelas. Sebentar. Kita ke device, resolution ini. Nah, keep change, terus bagian ini view, scarlet mode, switch. Nah. Jadi ini adalah hasil remastering kami. Kita cek satu-satu seperti wallpapernya sudah sesuai tadi, terus ikonnya juga. Untuk memastikannya kita buka Wix. Nah, seperti ini. Tema yang kami download itu ya dan pasang itu yang ini finish gray, kemudian ikonnya Wix10X special sesuai dengan hasil mastering tadi. Kemudian kita mengecek 3 aplikasi ya. Tadi itu yang pertama Gcompress, ini Gcompress, kita testing aplikasinya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita cek ke yang kedua yaitu Tuxmed. Start and action start. Kemudian yang terakhir itu aplikasi yang terakhir itu Geografi. Nah, jadi inilah hasil remastering dari kami kelompok 4 tentang mengenai Education OS. Mungkin cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.